Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar, tempat kita ngebongkar topik-topik paling rumit jadi seru dan gampang dimengerti. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa ya klik tombol like, share, komen, dan yang paling penting, subscribe, biar kalian gak ketinggalan konten seru berikutnya. Oke, hari ini kita bakal nyelam ke salah satu persaingan paling panas di dunia, Arab Saudi versus Iran. Dan seperti biasa, semua sumber yang kita pakai bisa kalian cek di deskripsi ya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pembuka yang bakal bikin kita mikir. Apa sih senjata paling kuat yang dipunya Arab Saudi buat ngelawan Iran? Mungkin cadangan minyaknya yang kayak nggak ada habisnya, atau kekayaannya yang luar biasa itu. Bukan itu jawabannya. Yap, bener banget. Kalian nggak salah baca kok. Senjata pamungkasnya itu militer Amerika Serikat. Dan ini tuh bukan cuma aliansi biasa loh. Ini adalah bisa dibilang jantung dari strategi bertahan hidup Kerajaan Arab Saudi. Sebuah fakta yang kalau kita pahami bakal mengubah cara kita melihat seluruh peta politik Timur Tengah. Jadi gini, para elit di Saudi itu percaya banget bahwa satu-satunya cara biar tahta mereka aman, ya dengan memaksa Amerika buat berantem langsung sama Iran. Dan ini bukan cuma wacana atau teori konspirasi ya, ini adalah strategi beneran yang udah mereka jalankan. Mau bukti paling jelas? Coba kita lihat kasus ini. Selama bertahun-tahun di era Bush dan Obama, sebenarnya ada kesempatan buat menghabisi Jenderal Iran Qasem Soleimani. Tapi baik Bush maupun Obama, dua-duanya ogah. Mereka takut banget kalau itu bakal nyulut perang gede-gedean. Tapi begitu masuk Januari 2020, Presiden Trump melakukan sesuatu yang nggak disangka-sangka. Dari semua pilihan yang ada, dia ambil yang paling gila. Dan, boom, tewaslah Soleimani. Nah, inilah saatnya kartu truf Arab Saudi itu benar-benar dimainkan. Nah, biar benar-benar ngerti kenapa Arab Saudi sampai senekat itu, kita harus mundur ke belakang. Ke satu tahun yang mengubah segalanya. Kita mundur ke tahun 1979. Sebuah tahun krusial yang mengubah dua sahabat jadi musuh sampai mati. Coba deh kita bandingin. Dulu sebelum tahun 79, Arab Saudi sama Iran itu bestie banget lah. Sama-sama berbentuk kerajaan, sama-sama pro-Amerika, dan sama-sama kaya raya dari minyak. Tapi setelah ada gempa politik di tahun 1979, semuanya berbalik 180 derajat. Mereka jadi musuh bebuyutan yang ideologinya bertentangan dan sama-sama pengen jadi raja di Timur Tengah. Jadi apa sih yang terjadi di tahun 790 itu? Revolusi Islam Iran. Tuntutannya simpel tapi radikal. 1. Akhiri monarki. 2. Usir Amerika. 3. Bangun pemerintahan berbasis syariat Islam. Coba kalian bayangin, 3 poin ini kan benar-benar kebalikannya Arab Saudi. Ini adalah mimpi terburuk bagi kerajaan Saudi. Dan efeknya itu cepat banget nyebarnya, kayak domino. Nggak lama setelah revolusi, cuma beberapa bulan, ada sekelompok ekstremis yang terinspirasi dan nekat nyoba merebut Masjidil Haram di Mekah. Meskipun aksi mereka gagal total, kejadian ini tuh kayak tamparan keras buat keluarga kerajaan Saudi. Tiba-tiba, ancaman dari Iran itu bukan lagi cuma soal ideologi di negara lain, tapi udah jadi ancaman nyata di halaman belakang rumah mereka sendiri. Sejak saat itu, ya udah, permusuhan ini jadi harga mati. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi. Persaingan mereka ini ibarat pertandingan tinju di 3 ring sekaligus. Ring pertama, agama. Ring kedua, minyak. Dan ring ketiga, kekuasaan. Pertama, di ring agama. Kita lihat dulu peta demografi Islam global. Mayoritas Muslim di dunia, sekitar 80%, itu Sunni. Nah, Arab Saudi, yang punya Mekah dan Madinah, memposisikan diri sebagai pemimpin dunia Sunni ini. Di sisi lain ada Iran, yang jadi jagoannya kaum Syiah, yang jumlahnya minoritas. Dari sini aja udah kelihatan kan bibit-bibit konfliknya? Akar masalahnya tuh udah tua banget. Dari pertanyaan simpel setelah Nabi Muhammad wafat, siapa yang harusnya jadi pemimpin selanjutnya? Kalau menurut Syiah, pemimpin itu harus dari keturunan langsung Nabi, darah biru lah istilahnya. Sementara kalau Sunni, mereka percaya siapapun yang paling mampu dan beriman bisa dipilih jadi pemimpin. Nah, perpecahan kuno inilah yang sekarang dipolitisasi habis-habisan sama Arab Saudi dan Iran buat nambahin pengaruh mereka. Oke, pindah ke ring ekonomi. Dua-duanya emang sama-sama raja minyak. Tapi, ada tapinya. Coba lihat deh, ekonomi Arab Saudi itu benar-benar bergantung banget sama minyak. 75% pendapatan negara mereka itu dari minyak. Gila kan? Nah, beda sama Iran. Meskipun mereka juga jualan minyak, ekonomi mereka itu lebih beragam. Ini yang bikin posisi Arab Saudi itu rentan banget. Ibarat raksasa, tapi kakinya terbuat dari kaca.
gampang pecah. Dan yang terakhir, ring ketiga, pertarungan geopolitik, main catur di Timur Tengah. Strategi Iran itu agresif. Mereka pakai pion-pion atau proksi kayak Hizbullah dan Hamas buat ngacak-ngacak pengaruh Amerika dan Israel di kawasan itu. Kalau Arab Saudi, tujuan utamanya lebih defensif. Pokoknya gimana caranya jalur-jalur kapal tanker minyak mereka harus aman. Karena kalau itu diblokir, ya wassalam ekonominya. Jadi taruhannya di sini tinggi banget. Nah, dari 3 ring pertarungan tadi, terutama di ring geopolitik, ternyata Arab Saudi bonyok-bonyok. Mereka pelan-pelan sadar kalau dalam perang proksi atau perang bayangan ini, mereka kalah telak sama Iran. Dan kekalahan beruntun ini bikin mereka jadi putus asa. Coba kita cek papan skornya ya. Pertandingan pertama di Irak. Setelah Amerika pergi, Iran langsung masuk dan ngisi kekosongan. Cerdik, skor 1-0 buat Iran. Pertandingan kedua, Suriah. Arab Saudi dukung pemberontak, Iran malah duet sama Rusia buat ngebantu Assad. Dan mereka menang. Skor jadi 2-0. Dan di Yaman, Yaman ini adalah bencana total bagi Saudi. Operasi militer di Yaman itu dikasih nama keren, Badai Penentu. Niatnya sih pengen pamer kekuatan, menang cepat gitu. Kenyataannya, perang ini malah jadi bencana. Mereka kejebak di lumpur hisap yang ngabisin duit dan bikin malu. Dan yang paling parah, perang ini justru membuka semua borok dan kelemahan Arab Saudi ke seluruh dunia. Perang di Yaman ini nunjukin 2 kelemahan fatal Arab Saudi. 1, ladang minyak mereka yang katanya canggih itu ternyata gampang banget dihajar pakai drone murahan. Kedua, dan ini yang paling ngeri, seluruh pasokan air bersih mereka itu datang dari pabrik-pabrik di pinggir pantai. Dan pabrik-pabrik ini nggak ada pertahanannya sama sekali. Pelajaran pahit yang mereka dapat, kita nggak bisa menang sendirian, kita butuh Amerika buat ngelawan Iran. Nah, disinilah kita kembali lagi ke awal cerita. Rasa putus asa inilah yang akhirnya bikin Arab Saudi main all in, mempertaruhkan semuanya di satu meja judi, yaitu politik di Washington DC. Caranya, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS maju ke depan. Dia yang ambil alih permainan. Dia langsung deketin Presiden Trump secara personal. Deketin banget. Dan yang paling penting, dia juga deketin menantunya, Jared Kushner. Hasilnya, luar biasa. Kebijakan Amerika tiba-tiba belok 180 derajat, jadi super agresif dan anti-Iran. Persis seperti yang dimauin sama Arab Saudi. Biar kalian dapat gambaran seberapa besar pengaruhnya, MBS ini pernah dalam obrolan pribadi ngomong soal Jared Kushner. Dia bilang, dia ada di kantongku. Cuma 1 kalimat, tapi ini nunjukin betapa pedenya MBS kalau dia bisa ngendaliin kebijakan luar negeri Amerika. Dan kayaknya pedenya MBS itu bukan omong kosong doang. Karena nggak lama setelah Trump dan Kushner keluar dari Gedung Putih, tahu apa yang terjadi? Dana investasi Arab Saudi langsung nyuntik dana sebesar $2 miliar. Kemana? Ke perusahaan investasi barunya si Kushner. Anggap aja ini kayak bonus terima kasih yang angkanya bikin pusing kepala. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Kalau persaingan paling panas di Timur Tengah ternyata nasibnya bergantung sama siapa yang menang pemilu di Amerika, berarti masa depan seluruh kawasan itu sekarang nggak lagi diputuskan di Riyadh atau Teheran, tapi di kotak suara di Washington? Sebuah pertanyaan besar yang mungkin agak mengganggu ya, tapi ini penting buat kita pikirin. Gimana menurut kalian? Coba deh tulis opini kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.